kembali ke Gubuk Selamat. Ya, Aki ini tadi sempat menemui Bos Gimon ya. Aki ingin menanyakan sebenarnya apa yang terjadi. Katanya Mahaguru sudah mendatangi Padepokan, bahkan katanya sudah mengancam-ngancam. Ya, makanya Aki ingin memastikan ternyata benar. Bahkan dia datang dengan membawa Bang Agneng Jigjak, Bos Ambon, ya, seolah-olah semua kesalahan itu akan dilimpahkan dengan Bos Gimon. Ya, padahal semua ini atas ulah Janggar. Ya, Aki tidak tahu apa maksudnya itu. Makanya Aki ingin memastikan sebenarnya, ya, apa yang terjadi. Ya, di mana keadaan Bos Gimon. Bos Gimon ini sudah ingin menata kehidupannya, tetapi kenapa Janggar selalu menghalangi? Ya, ayo kameramen. Oke, nanti dong kau. Mana Bos Gimon, ha? Janggar, apa maksudmu menghadap sampai ke sini? Mana Bos Gimon tadi? Kau dengannya. Bos Gimon saat ini ada di suatu tempat. Di mana, Ki? Saya ingin bertemu dengan dia. Ayo, baiklah, sini. Hah? Di mana? Di mana Bos Gimon? Kau cari di dalam. Apa maksud kau, Ki, ya? Kau menanyakan Bos Gimon? Aku bertanya serius, Ki. Ya, ini ada Bos Gimon di sini. Tidak mungkin dia ada di dalam itu, Ki. Itu kau saja tidak melihatnya, ada Bos Gimon di sini. Kau lihat. Hai, tidak ada. Kau jangan bohongi aku, Ki. Hah? Mana Bos Gimon? Kau ingin menghabisi Bos Gimon. Kau ingin mengancam Bos Gimon, ingin mengajak Bos Gimon. Aku tidak akan membiarkan Janggar. Kenapa? Bos Gimon sudah menemukan bagaimana cara untuk menata kehidupan ini. Kenapa lagi kau harus mengganggu Bos Gimon? Sekarang ini Bang Ambon, Agneng Jigjak ada di rumahku, Ki. Itu urusan kau, Janggar. Nah, bukan urusan Bos Gimon. Bos Gimon juga harus ikut, Ki. Hei, itu uangnya semua kau yang memakan. Jangan sampai kesalahan kau limpahkan kepada Bos Gimon. Ki, jangan ikut campur walaupun aku yang memakannya. Bos Gimon juga harus bertanggung jawab. Enak sekali kau berbicara. Kau yang menghabisi uangnya, kau yang menikmatinya, Bos Gimon harus bertanggung jawab. Itulah pintarnya. Itu bukan pintar, licik, Janggar. Hah? Sudahlah, jangan pernah kau ganggu lagi Bos Karena Gimon. dia telah mengkhianati aku. Bicara kau, Janggar. Jangan pernah kau ganggu lagi Bos Gimon. Kenapa? Karena Aki tidak akan membiarkan setetes pun darah keluar dari tubuh Bos Gimon kalau kau cara seperti ini, Janggar. Tidak ada urusan, Ki. Pokoknya bagaimanapun saya harus membawa Bos Gimon. Apapun yang terjadi, Bos Gimon akan menjadi urusan keselamatan. Ingat itu. Berarti kau berurusan dengan kami. Tidak kau. Bahkan ketika kau ingin mendatangkan Mahaguru, apapun Kisamat tidak akan pernah takut. Datangkan Mahaguru tersebut ke hadapan Kisamat. Biar ke sayur sekalian. Lihat ya, Agneng Jigjak, Ambon sekarang lagi melapor ke Mahaguru. Hah? Jangan ke Mahaguru, mau ke siapa pun, ke setan, ke ibu sakit tidak takut. Datangkan Mahaguru, 10 Mahaguru Kisamat Nanti tidak takut. setelah menghancurkan Padepokan Rei, baru kau diurusi Mahaguru, Ki. Oh, jadi setelah Padepokan bagai hancur Benar. dengan tanah, baru mengurusi Kisamat. Benar. Aki bukan bayi, tidak perlu diurusi. Hah? Aki bisa berjalan sendiri. Aki bisa makan sendiri. Maksudnya bukan seperti itu, Ki, tapi kau ingin dibunuhnya, Ki. Oh, jadi setelah menghancurkan Padepokan Bangke, Kisamat akan dibunuh. Ya, persiapkan saja dirimu ini. Dirimu ini sudah tua, tinggal di hutan. Jangan-jangan Mahaguru ini malaikat maut. Benar sekali untuk kalian, malaikat maut, untuk semua Oh, spiritual. jadi Mahaguru ini malaikat maut. Tukang cabut-cabutin rumput, begitu maksudnya? Apakah maksud kau, Ki? Merendahkan guru gua? Benar sekali, bukan pencabut nyawa, tapi dia pencabut rumput. Jangan-jangan dia tetangga Yono. Nyawa kau itu yang akan dicabut, Ki. Hah? Jangan-jangan dia tetangga Yono. Hah? Mahaguru yang kalian bangga-banggakan itu. Yono, siapa anaknya Carmila kemarin? Itu adalah salah satu sesepuh yang dibangga-banggakan dari Uyup Notorogo. Jadi jangan pernah kau sentuh tubuh Bos Gimon lagi. Ingat itu, jangan. Kenapa? Kalau kau sampai mengganggu Bos Gimon, akan sama tidak akan menghajar. Sampai kapanpun akan aku minta pertanggungjawaban Bos Gimon. Harus dia bantu membayar utang kepada Ambon dengan Agneng Jigjak. Aki yang akan bertanggung jawab. Apa Dari mana ke uang itu, Ki? kau merendahkan Kisamat, jangankan uang, daun pun bisa buat jadi uang. Kau tinggal di hutan makan pisang, gimana kau ingin punya uang, Ki? Itulah yang dinamakan kuasa Tuhan. Jangan apa yang tidak mungkin. Siapa sangka Bos Gimon yang tadinya brutal bisa menjadi lebih baik. Bodoh Bos Gimon itu, Ki. Yang bodoh itu kau. Kenapa? Hidupnya sudah enak. Emang kau keras kepala, jangan. Kenapa? Hah? Kau salah benar sendiri di muka bumi ini. Memang kami benar, Ki. Benar. Ketika kebenaran itu hanya milikmu, Janggar, itulah setan sesungguhnya, Janggar. Tidak apa-apa, yang penting aku bahagia. Oh, jadi kalau kau menjadi setan kau bahagia. Apa maksud kau? Kau tadi katakan. Yang penting aku bahagia, banyak uang maksudnya, Ki. Bukan kau menjadi setan kau bahagia, bukan. Jaga ucapan kau, Ki. Sabar, Janggar. Ketika kau Dia antar di mana Bos Gimon sekarang?
Aki kan sudah katakan, Aki sudah tunjuk. Aku ingin membawanya kita menemui angin jejak dengan Ambon, Ki. Jadi kau ingin mencari Bos Gimun untuk membawa untuk menemui angin jejak dan Bos Gimun. Iya, dia harus juga punya penjelasan tentang uang itu, walaupun dia tidak memakan uang itu. Jangan. Lebih baik kau bawa ini jangan. Kau berikan dengan Ambon dan angin jejak. Ini bambu bakar, Ki. Bambu lapuk ini. Maka dari itu, kalau mereka keras kau pukulkan kepalanya. Kau berani? Hah, jangankan angin jejak kalau dia sudah brutal dan kembali ke jalan hitam. Jangankan dengan kayu ini, dengan tangan keras keselamatan juga Ki, mereka itu saudaraku. Kalau aku seperti itu, sepertinya mana? Mereka itu uangku, Ki. Hah? Ketika dia bisa membahagiakan kau memberikan uang saudara, Wah. tapi ketika Bos Gimun pengkhianat, bodoh, selamat setan, benar. semuanya yang tidak sepaham dengan kau. Ya benar. Oh, jadi benar itu milik kau. Buat apa aku ngikutin orang susah? Jangan. Tidak ada bedanya manusia di hadapan yang Maha Kuasa. Beda, Ki. Yang beda itu antara kau, setan, iblis, Maha Guru. Apa maksudnya kamu ngomong seperti itu? Ya karena kalau Maha Guru mengikuti kau, berarti dia itu setan. Kalau Maha Guru mengikuti kau, berarti saudaranya iblis. Kau ini memang tua-tua. Ki, Aki ini hanya ingin mengingatkan kau Janggar. Jangan kau gunakan emosimu hanya untuk menguasai dunia. Jangan sampai kau nanti kulempar seperti ini Janggar. maksud tahu apa? Karena kau dihadapan kesalahan tidak ubahnya seperti bambu lapuk. Sekarang pertemukan aku dengan Bos Gimun itu. Aku tidak akan mempertemukan. Walaupun dia tidak memakan uang itu, Ki, dia harus mengikut andil juga. Bicara kau Apa yang kau lakukan? Tidak usah kau paksa-paksa. Tidak usah kau paksa-paksa. Kenapa? Aku menunjukkan Bos Gimun. Aku tidak akan menunjukkan di mana keberadaan Bos Gimun. Pantas saja dia pergi dari padepokan. Harus bertanggung jawab, Bos Gimun. Akan Jangan. ku cari dia. Di mana dia sebenarnya? Pantas saja dia ingin menemui keselamatan. Ternyata bukan saja Mahesa dan Maha Guru yang mengancam keselamatannya, tetapi kau juga ingin menanyakan harta yang selama ini seolah-olah semua dipegang dari Bos Gimun. Sedangkan kau sendiri Janggar, Aki mendengar dari apa yang disampaikan dari Bos Gimun, bahwa semua harta, bahkan sertifikat apapun, kau pun memegangnya. Karena itulah Bos Gimun selalu mempersetujui. Karena kami dulu berjanji ingin menguasai dunia ini. Oh, jadi berjanji ketika kalian keluarkan darah dari tangan kalian, Benar. kalian minum, jadi sehidup semati. Tapi dia buktinya sekarang ngikuti orang-orang bodoh seperti kalian. Memang sebenarnya Bos Gimun ini sehidup semati Janggar. Tapi kau mati duluan, Bos Gimun hidup. Ih, kau Ki. Ganda kau, ha? Kenapa kau tidak terima? Tidak terima, Ki. Terserah kau Janggar. Kalau kau tidak terima, yang pasti aku tidak akan menunjukkan di mana keberadaan Bos Gimun. Kalau kau menghalangi kau menjadi tamengnya Bos Gimun, berarti kau berhadapan dengan kami, Ki. Peperangan ini akan dimulai, Ki. Peperangan ini akan dimulai, Ki. Peperangan ini akan dimulai. Benar. Janggar, tidak usah kau gunakan kekerasan. Kenapa? Kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah Dengan Janggar. kekerasan kami mendapatkan pundi-pundi uang itu, Oh, Ki. berarti kekerasan akan mendapat uang. Benar. Ya, tak Ki. Hah? Katanya kekerasan akan mendatangkan pundi-pundi uang. Tapi apa yang kau dapatkan denganku kalau kau berkeras denganku? Pundi-pundi uang kau sendiri mengatakan. Seharusnya kau itu jadi pelindungku, akan kau beri uang. Baru itu kerjaan yang benar, Ki. Oh, jadi keselamatan ini menjadi payung, pelindung hujan. Benar. Jadi pelindung hujan. Jadi payung keselamatan. Benar. Berarti enak sama menginjak-injak kepala kau. Apa maksud kau injak kepala? Kan jadi payung. Bagaimana? Iya, tidak menginjak kepalaku juga, Ki. Ya namanya pelindung. Pelindung itu kan harus kepalanya itu digemuk-gemuk. Susah ngomong orang tua hutan ini. Jangan. Lebih susah aku berhadapan dengan kau Janggar. Kenapa? Karena yang adanya amarah, hawa nafsu. Tidak bisa kau bicara sopan santun, lembah lembut. Karena menghadapi kalian itu harus menggunakan amarah. Kalau lemah lembut, itu kerjaan kalian. Seingat Aki, amarah itu ada di ujung kampung. Itu sudah nikah dengan pria sana, Ki. Amarah ya kau? Itu idola. Oh. Idola sebenarnya di kampung sana. Idola di kampung situ. Ah. Jadi kembang Tayanco. Doni itu dulu pernah mengintipnya, Ki. Oh, pantas saja. Iya, sekencang. Ada kawan? Jangan kau Memang kaget. nyatanya. Aku tahu, Doni itu anak seorang Pak Ustadz. Tidak mungkin dia melakukan hal-hal itu bang. Tapi yang namanya nafsu, Ki, tidak bisa dihindari lagi. Nah itulah yang sering aku sampaikan. Ketika kita tidak Di mana Bos Gimun? Hah? Di mana Bos Gimun? Bos Gimun, kau cari di sini. Bos Gimun, keluar kau. Ada tidak Bos Gimun? Kenapa kau sempat ke sana, Ki? Apa sih? Kau mencari Bos Gimun apa ayam bangkok? Itu tuh sangkara ayam hutan, Ki. Aki sudah katakan Aki tidak akan menunjukkan di mana keberadaan Bos Gimun. Bos Gimun itu harus menemui Maha Guru.
harus menemui Arnen Jijak dan Bos Ambon. Karena kenapa? Jadi Bos Kimon harus menemui Mahaguru. Benar. Harus menemui Arnen Jijak. Karena dengan Mahaguru dia telah membuat perjanjian, Ki. Jadi dengan Mahaguru dia memiliki perjanjian, dia akan mengabdi sepanjang hidupnya. Dulu dia pernah berjanji, jiwa raganya akan diberikannya kepada Mahaguru. Oh, jadi jiwa raganya akan diberikan kepada Mahaguru. Tapi nyatanya sekarang dia telah ingkar dengan janji itu. Telah sampaikan, itulah ketika yang Maha Kuasa berkehendak, tidak ada yang bisa menghalangi. Oke, kalau seperti itu, baiklah. Itu berarti urusan Gimun dengan Mahaguru. Sekarang urusannya Arnen Jijak dengan Ambon. Uang ini Ki harus dibayar. Uang itu harus dibayar. Benar. Jadi- Walaupun dia tidak memakannya. Dibayar dengan apa? Daun? Apa dengan tanah? Apa dengan batu? Dengan nyawanya, Ki. Kenapa kau bukan? Aki tidak akan membayar kejahatan. Sengaja. Kau ingin memaksa-maksa keselamatan, ingin menjaga Bos Gimun. Aki sudah katakan, Aki tidak akan membiarkan Bos Gimun kau bawa menemui. Sama saja kau ingin mengubur dia hidup jangan. Setidaknya dia memberi keterangan kepada Arnen Jijak dengan Ambon, Ki. Jadi dia menjelaskan bahwa uang itu ada di dia. Ya. Jadi- Walaupun saya yang makannya. Walaupun kau yang makannya. Benar. Jadi dia harus bertanggung jawab. Harus. Jadi seandainya kau merampas harta orang, Bos Gimun yang bertanggung jawab. Karena saat itu kami bersama-sama. Uang yang saya dapatkan, dia juga yang menikmatinya, Ki. Itu kan kata kau, jangan. Kenapa? Tidak kata Ki Selamat. Kau ini memang susah, Ki, bicara dengan Oh, kau. susah bicara dengan Selamat. Aki berperasaan dari tadi santai-santai aja. Tidak ada bisa susah. Sudahlah, Jangkar. Lebih baik kau pergi dari sini, kau temui Arnen Jijak, kau temui Ambon, bahwa katakan uang itu tidak, Ki Selamat tidak akan mengembalikannya. Aku tidak akan pernah pergi, Ki, sebelum aku membawa Bos Gimon. Di mana Bos Oh, Gimon kau tidak sekarang? akan pergi sebelum membawa Bos Gimon. Benar. Begitupun sebaliknya, Jangkar. Ki Selamat tidak akan membiarkan setetes darah keluar dari tubuh Bos Gimon. Aki yakin kau tidak akan bisa menemukan Bos Gimon. Ah, gimana? Karena Bos Gimon sudah Aki tutup dengan kaki. Baik, akan kulaporkan semua ini kepada Bos Ambon dengan Arnen Jijak. Silakan. Hati-hati dia, Ki, lihat. Silakan kau laporkan. Lihat. Jangankan dengan Arnen Jijak, dengan Mahaguru, Guru Entot, Yon. Oh, awas kau, ya. Aku laporkan kepada. Awas kau, ya. Terserah Aku kau, laporkan, Jangkar. ya. Terserah kau, Jangkar. Lihat saja kau. Aku tidak akan membiarkan Bos Gimon bertemu dengan Tunggu kau, Ki. Aku akan datang lagi. kau. Oh, kau tidak usah kau macam Jangkar. Pergilah kau sana. Kenapa? Kenapa? Jangkar mengejarmu, Bos Gimon. Tapi kau berdiri di situ, dia tidak bisa melihatnya. Apa? Hah? Dengan cara ini, Ki. Nah, keluar dia kan? Hah? Kau menipu Hah? Keluar kan dia? Dari tadi Bos Gimon berada di sini, kau saja tidak bisa melihatnya. Dari mana, Ki, dia berada di sini? Karena yang kau lihat hanya seonggok kayu. Kau tidak melihat. Dari tadi Bos Gimon mendengar semua apa yang kau katakan. Benar berarti pilingku. Saat aku pergi, Bos Gimon akan keluar ini. Hah? Nah, Janggar? Apalagi katanya? Apalagi yang begitu? kau ikut denganku. Jangan kau paksa-paksa dia saya. Ingat ini. Kenapa, Ki, kau ini selalu ikut campur, Ki? Aki sudah katakan ketika kau berbicara baik-baik, Aki akan diam. Tapi ketika kau sentuh tubuhnya, menggunakan kekerasan, tangan Selamat akan maju. Ingat itu. Janggar, kau jangan mahas Arnen sama Ambon, Janggar. Kenapa? Saya tidak memakai uang itu kau yang memakannya. Dengan cara itulah mungkin kau bisa ngikut dengan kami Tidak lagi. mau saya, sudah tahu, saya sudah kebaca kau. Aki bicara baik-baik. Mungkin kalau ada keselamat, mungkin ada ganjalan. Jadi bicara, karena kalian Aki tahu kalian pernah mengeluarkan satu tetes darah diminum sama-sama karena akan hidup mati. Mungkin dengan cara seperti itu, mungkin kalian bisa menyelesaikan. Baik lagi, karena ini urusan kami. Biarkan kami Tapi ingat, menyelesaikan jangan. dulu. Kalau Aki dengar ada suatu keributan, Aki akan kembali. Ingat itu. Jangan sampai kamu menggunakan kekerasan. Oh, siap, Ki. Ya, bicaralah baik-baik. Begini, Janggar. Ini seperti mana? Kenapa kau balik lagi kepada Mahaguru? Hah? Kenapa? Perjanjian kita dulu. Sudah jelas kau ikut Bang Ri apa kan? Tidak ada gunanya. Apa yang bisa kita dapatkan? Bang Ri baik pada kita, Baik kepada mana buktinya? Selama dia itu sering menghalang-halangi pergerakan kita, selalu mereka halangi. Kan kau sudah janji dengan Bang Ri dengan saya dan semuanya. Itu omong kosong. Tobat dengan subscriber kau berjanji juga. Aku lebih menepati janjiku dengan Mahaguru. Kau sudah ini mengingkari janji dengan subscriber. Kau itu Kalau lemah. tidak kita sudah dibuang ke laut, Janggar. Tidak peduli, aku yakin di saat kita dicebur ke laut, tapi Mahaguru itu akan membantu kita. Tapi kau, hah? Janggar, lebih baik kita kembali kepada
Bang Ri, kita belajar ilmu agama. Untuk apa? Apa yang belajar kalian bisa yang lebih dapatkan? baik. Saya akan hidup susah bila ikut Udah dengan dia. mencari uang dengan tidak benar ini, Janggar. Aku hanya ikuti perintah Maha Guru. Sudahlah Janggar. Sudah Masa seperti tidak apa? ada henti-hentinya kau? Tidak akan pernah berhenti aku. Sebelum kalian itu para spiritual itu akan tewas, Ya mau bagaimana lagi ya? Kau ini telah mengingkari perjanjian dengan Maha Guru. Ingat, uang dengan Harden itu Harden. Memang kau tidak memakannya, Tidak, tapi kenapa kau kau harus memfitnah ikut, saya? harus ikut andil gimana? Harus ikut andil. Tidak bisa. Apa? Harus ikut andil kau, Kau harus ikut andil karena uang itu saat ku ambil, kau juga yang memakannya. Kau juga yang memakannya, Aku sekarang ini sengaja. Apa yang kau lakukan? Tenang aja. Katanya kau berbicara baik-baik, tapi kenapa kau mengajak Bos Gimon? Kau wajar aku mengajarnya. Kurang aja kau Janggar. Kau katakan kau ingin bicara empat mata baik-baik, menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Tapi tidak bisa diselesaikan. Tidak ada jalan keluarnya. Lalu kenapa kau hajar Bos Gimon? Dia tidak mau membantuku membayar utang kepada Aren Jejak. Saya tidak pernah memakai uang itu bersama. Kau dengar? Dia memfitnah saya, Ki. Kau hanya menghasut Bos Gimon di hadapan Jikjak, di hadapan Ambon. Seolah-olah semuanya itu adalah beban dari Bos Gimon. Itu makanya. Lalu kenapa kau hajar Bos Gimon? Kau yang memiliki hutang, kau yang memiliki salah. Kau hajar orang lain. Dulu dia pemimpinku, seharusnya dia bertanggung jawab juga dengan penderitaanku sekarang, Ki. Tapi saya tidak tahu mana uang itu, Janggar, apa yang harus saya bertanggung jawabkan? Dulu uang yang pernah aku kasih, Bos. Dan uang itu sebagai penebus kesalahan dia selama ini. Uang itu sudah diberikan ke panti asuhan. Ke orang-orang panti. Bodoh! Bodoh! Yang Bodoh! Yang bodoh. Kenapa uang itu kau? Karena dia ingin menebus kesalahannya, Janggar. Karena uang itu hasil rampasan, hasil merampok, makanya dikembalikannya. Terus nasib kami seperti apa, Selamat? Itu urusan kau, bukan urusan Gimon. Kau memang kau. Kenapa? Sepertinya tidak bisa diam lagi. Ya Allah, panasnya. Terserah kau Janggar. Tapi kau ingat, Bos Gimon bukan saja tidak ingin melawan kau Janggar, karena tidak ingin menambah permusuhan baru. Dia akan banyak orang yang memusuhi dia, Ki. Orang satu kampung akan memusuhi dia. Itu kata kau. Bahkan orang kampung di sekeliling Padepokan saat ini beramai-ramai bersama dengan Bos Gimon Dan bergotong royong. Ambon, Aren Jejak lagi mempersiapkan preman untuk menculik dia nih, Ki. Jangan-jangan Pasukan kau, Janggar, bukan saja preman yang gitu tadi. Kau jangan-jangan yang sering mendatangi gubuk selama 2 dukun santet yang turun dari batu lubuk itu, kau juga yang Itu pun akan kami datangkan. jadi untuk menghabisi kami. Benar. Enak sekali mulutmu berbicara. Kami ini bukan gotik bau yang bisa kemakan sesuka hati. Kami punya segalanya, Selamat. Terserah kau jawab. Apa? Apa? Sudahlah, Janggar. Selamat, jangan ikut campur kepada orang Aku tidak akan ikut campur. Makanya bicara baik-baik. Bagaimana duduk sini kau? Bicara baik-baik. Kita kembali kepada pokok. Kembali pada epokan kau, kembali pada epokan. Janggar, kalau kau sudah mengerti ilmu agama, kau akan tenang. Bohong semua itu, Bos Gimon. Percayalah dengan saya. Dapat apa aku di sana nanti? Ya sudah jelas kau dapat ilmu agama, Janggar. Tidak dapat uang. Tidak, Janggar. Untuk apa aku kesana Bisa kalau kita tidak cari dapat uang? dengan yang halal, Janggar. Hah? Bisa kita cari dengan yang halal. Dulu kau lakukan, menyuruh kami ambil itu. Kau pernah mikir haram halalnya? Itu saya Tidak. belum mengerti ilmu agama, Janggar. Sekarang Kalau sekarang saya sudah mengerti. Kau dengar Janggar, dia tahu Makanya saya tidak mana mengerti. yang baik, mana yang buruk. Kau kapan Janggar? Kapan kau akan seperti itu? Janggar, Jangan hanya kekerasan yang ada di hatimu Janggar. Selamat. Dengarkan apa yang disampaikan dari tapi Bos Gimon. semua ini penyebabnya gara-gara dia, Selamat. Banyak utang kepada Aren Jejak. Maha Guru murka gara-gara dia ingkar janji, Selamat. Dia bukan ingkar janji, dia ingin menata hidupnya. Tapi dulu dia yang mentandatangani bahwa dia setuju dengan apa yang diajukan dengan Maha Guru. ya itu karena saya tidak mengenal ilmu agama. Kau banyak berdalih saja, Bos Gimon. Itu bukan cara baik Janggar menyelesaikan masalah. Apa maksudmu menyerang tiba-tiba? Wajar. Bos Gimon bukan dia tidak ingin menimbulkan masalah baru. Aki tahu bagaimana kuatnya ilmu Bos Gimon, tapi yang hitam-hitam sudah dibuangnya semua. Dia ingin menata makanya itu. Makanya dia tidak ingin menambah permusuhan baru. Dia menyadari apa yang dia lakukan selama ini adalah sebuah kesalahan. Makanya dia ingin menebus kesalahannya dengan cara hidup ikhlas di muka bumi Ki, ini. asal kau tahu, tapi dia dulu membawa kami ke tempat dunia hitam. Nah, ini guru yang paling sakti, ini guru paling sakti, ini guru paling sakti. Tapi sekarang dia sok suci, Ki. Bukan sok suci Janggar, tapi dia ingin menata hidupnya. Dulu kau menata kami dengan
mengajak kami ke dunia hitam. Ya itu karena kita belum mengenal ilmu agama, Janggar. Terus sekarang kau sudah mengenal. Sekarang sudah mengenal, bisa hidup kita lebih baik, Janggar. Sudah tinggalkanlah Janggar. Tidak mau. Ikutlah dengan saya kembali ke Padepokan. Kalau aku tinggalkan ini, perjanjian dengan Maha Guru akan benar-benar murka. Tidak masalah itu, Jangan, Janggar. Maha Guru mau murka, Anda tidak mau murka. Itu bukan urusan Bos Gimon. Woi. Bos gimana harus ikut campur, Selamat? Itu dulu Janggar. Tapi saat ini Bos Gimon mungkin sudah berbalik arah dan berbeda jalan dengan kau. Masa kau tega melihat kami menderita? Ya makanya kau ikut ke Padepokan biar tidak menderita. Percayalah dengan Kami saya. akan menderita, mereka hadapi akan menelor bersama, kami Janggar. semuanya. Kita hadapi bersama. Mau Maha Guru bagaimana kita hadapi Janggar. bersama? Apapun yang diinginkan dari Maha Guru, dia bahkan Bos Gimon, kita hadapi bersama. Tidak ada keabadian di muka bumi ini Janggar. Sehebat apapun Maha Guru, ketika kita rangkul semua kekuatan, aku yakin kekuatan yang maha kuasa akan membantu kita untuk menewaskan dari Kalian itu harus Maha yakin, Guru. Maha Guru kami bahwa hidupnya bakal abadi, Selamat. Makanya kau harus ikut dengan guru kami. Hidupmu akan abadi, Selamat. Hidupmu akan abadi. Jangan. Apa? Awas kau Selamat ya. Lihat kan? Aku ke bawah Ambon, ada jejak. Bawa Ambon, bawa Anda juga, bawa Maha Guru sekalian. Termasuk kalau kau ingin membawa Guru Entot sekalian, kau bawa ke hadapan Selamat, biar Aki kubur bareng-bareng. Belum siap waktunya Guru Entot. Kalau Guru Entot itu muncul, kau akan rata lamangan. Bukannya dia belum siap, kau takut dengan Gonpot, santrinya, orang Itu kau hebat. tahu, mereka itu bukan orang sembarangan. Bahkan mereka ada penguasa sungai Tempuran, di mana mereka menimba ilmu. Disitulah seperti air mengalir, kekuatan mereka tidak akan Pernah kami datangkan 20.000 preman, tapi kami habis di bantai orang. Itu kau tahu, tapi dia mungkin sudah tidak sejalan dengan kau. Jadi jangan kau ancam-ancam Guru Entot dengan Maha Guru. Tidak, karena dia ada hubungannya dengan dia kan. Akan kuancam sana. Jangan. Tidak bisa begitu, Janggar. Tidak bisa begitu. Benar sekali Bos. Kenapa? Kenapa Bos Gimon? Tidak bisa begitu. Kenapa? Ya dulu yang dulu, sekarang Janggar. Tapi sekarang ini kami menderita, dulu enak kau. Ya makanya kalau tidak ini kita bersama-sama bersatu ke Padepokan. Dulu kau pernah nasihati kami, jangan pernah menyerah, jangan pernah ikut mereka. Tapi saat ini kau sendiri yang mengingkarinya. Biadab memang Tidak kau. ada yang mengingkari, Janggar. Semua itu taktik dari Yang Maha Kuasa. Cara Tuhan ingin mengangkat derajat hidup manusia. Tidak ada yang mengkhianati, tidak ada yang mengingkari. Tapi itulah cara Tuhan ingin mengangkat derajat Bos Gimon dari lumpur hitam yang paling dalam, sehingga dia ingin mengakhiri hidupnya kelak di dalam keadaan baik-baik saja. Mungkin Benar, dengan cara ingin dilempar ke laut. Disitulah terketuk hati Bos Gimon ingin menjadi orang baik. Benar, tapi di saat itu Selamat, kami benar-benar tidak yakin bahwa kita tidak akan pernah bisa menumbangkan Re dulu. Tapi dia meyakinkan kami bahwa kita akan bisa menumbangkan Selamat, menumbangkan Re. Tapi kenapa dia sendiri sekarang? Itulah Janggar. Ketika kita berjuang di jalan sebuah kebenaran, ketika kita berjuang di jalan sebuah kebaikan, berbagai macam cara Tuhan ingin menunjukkan jalan untuk meraih kemenangan. Itulah ketika hati Bos Gimon diketuk, maka disitulah kemenangan itu kami dapatkan. Bukan Kemenangan. dengan cara kesombongan. Kemenangan, bukan kemenangan yang akan dia dapatkan, tapi kematian. Kematian itu urusan Yang Maha Kuasa, bukan urusan Maha Guru. Urusan Maha Guru akan mencabut nyawanya. Kalau memang benar urusan Maha Guru, hadapkan kepada keselamatan. Baik, Selamat. Cabut nyawa keselamatan. Baik, Maha Guru itu orang akan hebat. kami datangkan Maha Guru kepadamu. Bukan saja dengan Maha Guru, datangkan juga 2 orang kepercayaannya dukun santet yang ada di Gunung Batu Lubuk itu. Hadapkan kepada keselamatan. 2 dukun santet itu akan kudatangkan, Maha Guru akan kudatangkan, Arlen Jejak akan kudatangkan, semua preman akan kudatangkan. Hati-hati kau kalian semua. Lihat kalian semua ya. Kalian akan habis, lihat saja kalian ha. Terserah kau Janggar. Kami tidak ingin menggunakan kekerasan karena kami tahu ketika kami menghadapi orang seperti kau, tidak akan ada bedanya kalau kami menghadapi orang-orang seperti Tidak ada pedulinya, aku tidak akan kudengar ocehanmu itu. Akan kudatangkan semua, akan kalian musnah. Jangan baik-baik kau. Kita sekarang sudah berpisah, Bos Gimon. Jangan pernah kau sentuh aku lagi. Aku tidak mau kau sentuh lagi. Awas kau Bos Gimon. Pergi kau sana Janggar. Pergi kau Lihat sana. Bos Gimon, kau akan mati Bos Gimon. Pergi kau sana. Jangan. Lihat Bos Gimon kau. Lihat kau. Pergi kau sana Janggar. Tidak ngajar. Bagaimana kita? Kita ke Padepokan saja, Ki. Ya, nanti kita lakukan setelah. Karena kita jangan sampai kita bertemu dengan Arlen Jejak, dengan bertemu dengan Maha Guru. Bukan berarti kita takut. Jangan sampai perjalanan kita itu terhalang oleh hal-hal seperti itu. Apalagi hari ini sudah akan menjelang
maghrib ya. Karena di waktu maghrib ini aku yakin Maha Guru tersebut memiliki perawangan hitam Ya. yang bisa saja dia menyerang kita secara tiba-tiba. Maka dari itu setiap kita melangkah menuju ke suatu tempat itu kita harus berdoa. Mudah-mudahan kita akan diberikan keselamatan. Makanya Aki sengaja mengulur waktu sebelum matahari terbenam, baru nanti kita ke Padepokan dari Bangka Lampung. Mudah-mudahan kita akan diberikan keselamatan. Bos Gimun, sekali lagi Aki sampaikan, apapun yang terjadi saat ini, itulah cara Tuhan untuk mengangkat derajat hidup kita. Jangan sampai kita lelah dengan cobaan-cobaan seperti ini. Karena ketika kita ingin menuju ke suatu puncak, kita akan mendaki bukit terjal, entah itu jurang, entah itu sungai, entah itu badai, akan kita ketemui. Maka dari itu kalau kita tidak tabah, tidak ikhlas, maka kita tidak akan pernah sampai ke puncak gunung tersebut. Ya, karena kita tidak punya tujuan di hidup ini. Tujuan kita hanya satu, kita akan selamat dunia dan akhirat. Bagaimana cara kita menyongsongnya? Tanamlah karma baik di muka bumi ini. Maka karma baik itu akan menyertai kita dari dunia sampai akhirat. Dan yang kedua, berbaktilah kepada kedua orang tua kita. Karena aku yakin doa orang tua akan menyertai kita, ridho orang tua akan menyertai kita, maka kita akan diberi keselamatan. Karena aku yakin ridho dan doa orang tua adalah ucapan dari Yang Maha Kuasa. Ya itu Bos Gimun ya, jangan pernah kita sampai kita nanti berbalik arah. Ya. Tidak, Ki. Saya minta doanya saja, Ki. Ya, Aki akan tetap mendoakan karena Aki yakin ketika hati kita sudah tertanam, memiliki niat ingin berbuat baik, disitulah kita harus berjuang. Jangan sampai kita gagal hanya karena diteror, diancam. Karena ancaman dari Yang Maha Kuasa akan lebih sadis dan lebih kejam, Bos Gimun. Ya, ketika kita mengikuti hawa nafsu kita, maka kehancuran kita bukan saja di dunia, kehancuran kita akan menyertai kehidupan di abadi setelah kehidupan di muka bumi ini. Karena sering aku sampaikan, baik kepada para sahabat-sahabat, baik maupun kepada saudara-saudara selamat, ya, bahwa kita hidup ini tidak ubahnya seperti menanam sebuah tanaman. Ketika kita tanam buah padi, maka kita akan memanen padi tersebut. Begitupun sebaliknya, ketika kita dalam karma buruk, maka keburukan itu akan lebih baik kita sepanjang hidup kita sampai kita menemukan di mana titik kebaikan itu. Karena hidup di muka bumi ini berpasang-pasangan, tidak akan pernah kita menemukan sebuah kebaikan kalau kita tidak bisa melihat di mana sebuah keburukan itu berada. Jangan sampai keburukan itu berada di hati kita. Maka dari itu bersihkanlah hati kita, ikhlaskanlah hati kita bahwa hidup ini ya, kita ini tidak ubahnya seperti wayang yang dilakukan dari seorang dalang. Apapun yang terjadi di muka bumi ini, kita pastikan itu adalah takdir dari Yang Maha Kuasa. Jangan sampai seolah-olah kita menyalahkan yang saat ini banyak, Bos Gimun. Ketika kita diberi susah, ketika kita diberikan miskin, ya Allah ya Tuhanku, kenapa Tuhan tidak sayang? Padahal belum tentu Tuhan tidak sayang. Tuhan itu ingin menguji sampai di mana keikhlasan hamba atau makhluknya ini. Jangan sampai ketika kita susah kita lupa dengan Yang Maha Kuasa. Sekarang banyak, tapi kebalikannya yang banyak saat ini, Bos Gimun. Ketika kaya lupa dengan Yang Maha Kuasa, Ya. Seolah-olah itu Benar itu. hasil jerih payah tanpa ada campur tangan dari Yang Maha Kuasa. Tapi ketika dia diberi cobaan, seolah-olah yang disalahkan adalah sang pencipta penguasa alam ini. Nah, maka dari itu Bos Gimun, dari sini ke depan mudah-mudahan ya kita bisa menata hidup kita. Jangan sampai kita terjerumus ke lubang yang sama. Aki pun pernah mengalami hal-hal seperti Bos Gimun. Dulu Aki bersama dengan Tesen, Ompong, contohlah Ompong sampai saat ini dia tetap istiqomah di jalan. Ya insya Allah apa yang kita lakukan saat ini adalah sebuah kebaikan. Ya bukan berarti kita ingin mencari pengakuan bahwa kita orang baik, tapi mudah-mudahan dengan ikhtiar kita, keikhlasan kita, apa yang kita lakukan ini adalah sebuah kebaikan, sebuah kebenaran. Mudah-mudahan kita akan diberikan kemudahan dari Yang Maha Kuasa. Ya sahabat-sahabat, ya alhamdulillah ya, Janggang tidak sampai menyeret dari Bos Gimun. Aki tahu Bos Gimun ini bukan tidak ingin melawan. Aki tahu bagaimana sepak terjang Bos Gimun ini, tapi dia tidak ingin menimbulkan permasalahan baru. Dia ingin benar-benar ikhlas menjalani dan menata hidupnya dari sini sampai ke akhir hidupnya kelak. Dia tidak ingin mengulangi perbuatan-perbuatan keji di masa lalunya. Ya, sahabat-sahabat ya. Apabila ada tutur kata keselamat, perilaku keselamat, baik Bos Gimun keselamat yang tidak pas ataupun tidak pantas, Aki mohon maaf. Tidak ada maksud di hati keselamat, tidak ada maksud di hati Bos Gimun ingin merendahkan ataupun menghinakan siapapun. Kalaupun itu ada, mungkin itu kealpaan dan kebodohan kami. Maka dari itu kami mohon maaf ya. Tidak ada maksud kami ingin merendahkan siapapun. Ya sayangilah kedua orang tua kita. Karena orang tua, sering saya sampaikan, adalah Tuhan nyata di muka bumi ini. Satu goresan di hati ibu kita, maka murka dari Yang Maha Kuasa akan menyertai kita.
Ya, tegakkan sholat, perbanyak salawat, mudah-mudahan kita akan diberkahi dunia dan akhirat. Ya, ikuti terus perjalanan Kiselamat dengan cara ketik, komen, like, dan subscribe. Subscribe sebanyak-banyaknya channel dari Kiselamat yang bernama Dato' Urip. Subscribe juga channelnya dari Bang Pusaka BRL. Subscribe sebanyak-banyaknya karena subscribe itu gratis sebagai pengikat tali persaudaraan. Ya, sering aku sampaikan, walaupun kita tidak pernah berjabat tangan, tidak pernah bertemu tatap muka, tetapi ketika hati kita saling mendoakan tentang kebaikan, itulah sesungguhnya saudara, itulah sejatinya saudara. Ya sahabat-sahabat, dan jangan lupa hidupkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan tayangan-tayangan terbaru dari kami. Kami tutup video ini bila kita berpindah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.